Baik, selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Maaf agak terlambat ya. Oke. Baik, hari ini kita masuk pada minggu ke-14, minggu terakhir ya. Jadi eh, tadi kayaknya sudah ada pembicaraan bahwa ujian untuk mata kuliah ini akan dilaksanakan pada tanggal 6 ya. Sementara yang kalian ikut audit itu akan di apa namanya dilaksanakan pada tanggal 20 balik ya. Mata kuliah ini tanggal 29 besok minggu depan dan kemudian audit tanggal 6 Juli ya. Jadi yang information dan proses bisnis itu dilaksanakan pada tanggal 29 Juni ya, jam yang sama mulainya ya. Waktunya masih saya belum hitung ya, tapi kemungkinan besar sih uh, sekitar 3 sampai 4 jam lah ya, sama kayak minggu lalu UTS dulu ya. Jadi bukan take home exam, tapi kalian mungkin agak perlu begadang lah buat nyelesainnya ya. Kalau boleh buat, mudah-mudahan sih nggak terlalu sulit ya, karena ujiannya itu akan sama dengan case yang mirip-mirip di integration process ya, tapi case tadinya agak berbeda ya. Jadi satu perusahaan real yang nanti kalian bisa melihat contohnya di buku ya atau di slide yang sudah saya bagikan untuk mengambil beberapa langkah-langkah ya, seperti integration-nya gimana, prosesnya gimana, kemudian data masternya bagaimana dan seterusnya ya, sampai nanti finalnya adalah creation of financial accounting report ya. Jadi nanti kelihatan selain daripada proses perpindahan di neraca dan akun-akunnya, juga nanti kalian harus ngitung ya laba ruginya gitu ya. Oke, itu yang akan kita lakukan dalam UAS ya. Di dalam materi minggu ini, karena kita sebenarnya sudah wrap up ya, sudah selesai, tetapi dari apa namanya, dari beberapa tanggapan ataupun dari beberapa hasil yang saya dapatkan di UTS itu ya, hampir sebagian besar itu nggak bisa buat apa namanya, langkah-langkah di PO ataupun langkah-langkah di distribusi ataupun uh, fulfillment ya. Jadi hari ini kita akan spesifik bahas apa saja yang dilakukan dalam step purchase order ya. Karena purchase order kan sebenarnya awal bagaimana kita melakukan pemesanan barang terhadap pihak ketiga ya. Demikian juga fulfillment itu adalah bagaimana kita menerima sales order dari pihak tertentu untuk bisa mengirimkan barang. Jadi dua-duanya akan kita bahas hari ini. Dan ini dua-duanya akan kalian pakai pada saat UAS nanti ya. Baik, yang pertama adalah purchase order ya. Jadi purchase order bisa dibuat secara manual atau otomatis tergantung dari sistem ya. Kalau memang sudah ada kebutuhan dari material plan ataupun dari production ya, atau dari inventory, nah itu bisa dilakukan PO, yaitu dengan cara manual. Manual artinya tidak melalui sistem, tapi dibuatkan vouchernya ya, atau secara sistem otomatis ya. Nah, kemudian juga PO bisa dengan reference, artinya ada instruksi, ada permintaan ya, atau tidak ada permintaan. Tidak ada permintaan itu artinya kita mendapatkan pesanan berdasarkan hasil analisis manajemen misalkan ya. Jadi diinstruksikan untuk membeli material A gitu ya. Nah, itu cara kita meng-trigger atau meng-create PO ya. Data yang perlu diperhatikan di dalam database master data itu adalah satu dari dokumentasi, kedua dari master datanya sendiri ya. Jadi kalau dokumen artinya apa ini? Keperluan untuk proses aktivitas ya. Jadi
dokumen baru bisa dibuat kalau sudah ada trigger-nya sebelumnya, kemudian next-nya juga akan berdampak ya. Jadi kalau sudah misalkan di sini dokumen ada purchase requisition ya, permintaan pengadaan ya. Permintaan pengadaan artinya surat permintaan pengadaan itu diterbitkan oleh siapa, kapan ya. Kemudian ada purchase order, perintah pembelian ya. Perintah pembelian bisa diterbitkan oleh siapa ya, oleh inventory, oleh orang procurement sendiri, atau oleh manajemen, atau oleh material planning ya. Kalian harus ingat itu. PO siapa yang menerbitkan ya. Jadi purchase requisition bisa dari mana saja, PO harus ada dari purchase dari procurement ya. Kemudian ada RFQ, request for quotation. Kalau kita belum mempunyai hubungan dengan vendor, maka kita meminta harga, meminta daftar apa saja ya. Atau kalau kita sudah kenal ya, kita bisa meminta quotation atau harga penawaran. Oke, berarti ini ada 4 sampai 5 dokumen yang diperlukan untuk PO ya. Kemudian dari master datanya ya, kita akan mempunyai database paling tidak di sini 4 database ya, 4 tabel lah ya. Atau materialnya berarti nanti nama-nama material, description-nya, unitnya dan segala macam. Kemudian ada vendor ya, nama, alamat, nomor kontak, eh, nomor rekening dan lain-lain ya. Kemudian info record yaitu perubahan harga dari satu pembelian ke pembelian lainnya ya. Atau misalkan ada condition di sini adalah pricing yang membuat harganya berubah berdasarkan cara pembelian. Masih ingat mudah-mudahan ya. Kalau kredit bagaimana, kalau kalau eh, apa eh, apa namanya barter bagaimana, kemudian kalau kita beli lunas bagaimana ya. Atau tergantung juga conditionnya pada pengiriman ya, dikirimkan dengan menggunakan metode tertentu atau pada waktu dan lokasi tertentu ya. Ini purchase order yang dianggap sebagai bagian utama supaya kita bisa memproses ya. Nah, kemudian data-data ini ya seperti tadi ya yang akan kalian ubah nanti dalam bentuk sistem ya. PO berisikan ya dokumennya ini ya, requisition, RFQ, quotation ya. Kemudian data ya yang tadi disebutkan plus contract and agreement kalau itu ada ya, sama purchasing info record. Oke, baru setelah itu user input verifikasi data berdasarkan tanggal, person dan lain-lain ya. Jadi ini nanti bisa dilihat kembali di buku bagaimana kalian mensimulasikan cara membuat sistem informasinya ya. Mungkin flow-nya sudah ingat bagaimana membuat PO seperti tadi di depan ya. Tapi ini adalah datanya. Data di sini artinya yang akan dipakai di dalam sistem informasi pengadaan ya. Oke, kemudian aktivitasnya apa saja ya. Jadi kegiatannya itu data secara otomatis dimasukkan dari input sources. Input sources ini sumber inputnya tadi bisa dari production, bisa dari gudang, bisa dari material planning, bisa dari manajemen ya. Kemudian source determination using info records, agreements and contract and source list ya. Jadi ketetapan sumber yang dipakai itu nanti ketentuan sumber yang dipakai itu nanti dipakai dengan menggunakan catatan-catatan yang ada, baik itu mengenai master transaction di info record ya, atau bisa juga kita menggunakan kontrak yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi kalau vendornya sudah pernah kita pakai, maka kita sudah punya kontrak. Ya, jadi tinggal memasukkan list material yang diinginkan, ya, tanpa ada dokumen lainnya. Ya. Atau seperti tadi source list ya, jadi sumber data yang akan dimasukkan sebagai bagian dari aktivitas ya. Kemudian outcomes-nya atau yang yang kita nanti ukur, yang kita nanti lihat ya setelah kita jalankan, yang pertama akan ada purchase order ya. Kemudian akan ada juga berdasarkan histori kalau ada ya PO sebelumnya ya.
Kemudian akan ada juga komunikasi antara kita dengan vendor kalau itu external procurement ya. Dan kemudian kalau kita menggunakan internal procurement artinya dari pabrik lain, maka kita menggunakan TO atau transfer order. Ini sudah kita bahas minggu lalu bagaimana caranya dengan melakukan TO ya. Kemudian nah ini purchase order structure ya. Jadi di dalam menciptakan informasi ya, kita perlu melihat dokumen yang ditampilkan ya atau tampilan yang ditampilkan ya. Jadi satu header dan kemudian itemnya ya. Header di sini artinya nomor dokumen, tanggal, inputernya siapa ya. Kalau misalkan di sini PO total dihasilkan dari jumlah yang dipesan ya. Jadi vendornya siapa, currency-nya apa, term-nya ataupun syaratnya apa gitu ya. Kemudian nanti dari datanya baru dituliskan ya material number-nya, penjelasan deskripsi, jumlahnya, harga, jumlah total dan kemudian tanggal pengiriman ya. Jadi ini jangan lupa di dalam menuliskan apa namanya PO structure di dalam ujian ya. Karena selama ini nggak ada gitu, nggak pernah dituliskan. Saya nggak tahu apakah memang nggak ngerti atau diabaikan gitu. Tapi dalam UAS ini harus dituliskan ya. Jadi header-nya nanti ya kira-kira seperti ini ya. PO number, purchase order, payment term, vendor, currency, kemudian detailnya seperti ini ya. Jadi kalau kita lihat datanya itu kira-kira mana sih? Kok nggak ada? Bentar. Jadi kalau kalian ingat ya dari tabel ini jadi nanti judul ya mungkin bisa dilihat kembali dari materi minggu lalu ya bagaimana membuat struktur tabel purchase order atau PO ya. Oke. Nah, kemudian dari apa namanya kegiatan PR ya purchase requisition menjadi PO menjadi purchase order itu seperti ini ya. Jadi dokumennya ya beberapa purchase requisition yang bisa berasal dari unit yang berbeda ya diubah menjadi perintah pembelian. Nah ini ya perintah pembelian bisa satu bisa juga multiple ya tergantung uh, apa namanya bisa tunggal bisa banyak ya. Oke, jadi kalau kita sudah punya apa namanya PO, artinya kita sekarang menghubungi vendor, ya. Ini yang disebut sebagai procurement process, ya. Jadi kita mengirim PO, kita hubungin mereka vendor ini dengan berbagai cara, ya. Jadi bisa mengirimnya secara langsung, ya, bisa reminder, bisa telepon, bisa mail, bisa fax, bisa EDI dan lain-lain. Intinya adalah ada komunikasi dengan vendor sehingga dalam proses bisnis kita nanti bisa mendapatkan kepastian ya apakah kita disetujui permintaan pengadaannya ya jadi send acknowledgement atau rejection notice ditolak permintaannya karena mungkin stoknya nggak ada gitu ya atau kalau nggak ada bagaimana shipping notice-nya bagaimana syarat pengiriman dan sebagainya ya jadi nanti ada reply ada acknowledgement dari vendor. Nah, baru kalau itu sudah ada PO bisa dimasukkan ke sistem ya. Oke. Kemudian PO processing option juga bisa berbagai cara ya. Jadi artinya prosesnya ada kira-kira 2 atau 3 langkah ya, tergantung. Ya, jadi misalkan di sini PO akan dihasilkan dari PR ya, purchase requisition kalau kita tadi mengirimkannya kepada vendor yang belum dikenal, maka nanti akan dimintakan dulu request for quotation, ya. Jadi daftar harga, ya. Nanti kalau mereka sudah mengirimkan, ya, maka baru dikirimkan PO, ya. Atau bisa sebaliknya, ya. Kita mengambil dari data pembelian atau pengadaan sebelumnya, ya. Jadi tinggal mengirimkan saja PO baru. Ini artinya apa? Kita sudah punya kontrak, ya, kontrak and agreement. Oke. Kemudian tadi PO juga bisa dilakukan dengan membeli kepada pihak eksternal, vendor, ya, atau dengan transport order dengan mendapatkannya dari pabrik lain. Ya. Jadi kalau dengan pabrik lain maka tidak ada
dokumen yang diperlukan, tidak ada dampak finansial. Ya. Baik, ya. Jadi ini beberapa tipe PO yang kita lakukan, ya. Ini misalkan skenario yang kemarin kita bahas di dalam integration process, ya. Jadi kita misalkan di sini buat PO untuk membeli kaos banyak 500, ya. Jadi shirt 1000 kalau nggak salah, ini kaos warna putih atau warna merah gitu ya. Kemudian vendornya Spygear, ya. Ini karena sudah langganan berarti kita tidak perlu lagi membuat quotation, ya. Receiving plan di Miami, ya. Kemudian referensi dokumennya purchase requisition, ya, permintaan pengadaan dari pihak internal, ya. Harga $15 dari info record dari catatan pembelian sebelumnya, ya. Sehingga dengan membeli 500 kita dapat total PO-nya itu 7.500. Nah, ini skenario ini nanti akan berdampak pada akuntansi, ya, sistem pembukuan, ya. Oke. Terus langkah-langkahnya bagaimana? Nah, ini nih yang perlu kalian pahami juga, ya. Jadi langkah-langkah goods receipt, pengiriman barang, ya. Elemennya adalah triggernya dari delivery from vendor. Jadi kita menerima barang dari vendor, ya. Data yang akan diproses itu adalah master data, dokumen transaksi, dan user input. User input di sini termasuk tanggal dan lain-lain, ya. Kemudian apa yang dilakukan? Memverifikasi material yang diterima, ya. Kalau oke sesuai pesanan, maka kita menerbitkan dokumen penerimaan atau good receipt dokumen atau kwitansi, ya, kwitansi penerimaan. Nah, yang outcomes-nya apa, ya? Jadi kita akan dapat beberapa dokumen, ya, atau perubahan, ya. Satu akan ada material dokumen jadi update, ya. Kemudian ada dokumen financial berarti nanti pembayaran, ya. Update GL, ya. Kemudian update juga status PO, update juga material master, ya. Kalau misalkan perlu diperiksa maka ada inspection lots, ya. Kemudian transfer requirement dari gudang satu ke gudang lain. Dalam kasus ini kalau kita beli dari pabrik lain maka dikirim ke Miami gitu ya. Kemudian ada communication dan output. Nah, ini langkah-langkah yang perlu dituliskan juga ya dalam menulis bisnis proses pengadaan, ya. Oke, jadi ini artinya apa? Ini elemen data yang dihasilkan dari kegiatan, ya. Kalau yang ini kan datanya saja, ya. Nah, ini datanya saja. Oke, ini datanya saja. Baik. Nah, dari sini nanti dokumen yang dikirim, ya, berisikan 3 tadi, ya, data, aktivitas, dan outcome atau dokumennya sendiri, ya. Jadi datanya isinya adalah ada PO, ada delivery dokumen atau data pengiriman barang, ya. Kemudian master data, ya, ini yang akan berubah, ya. Kemudian aktivitasnya atau flow of activity, ya, memverifikasi material yang diterima, kemudian kita buat GR dokumen, good receipt dokumen, ya. Jadi apa namanya tanda terima, ya. Maka apa yang dihasilkan setelah itu outcomes-nya adalah material dokumen. Jadi ada perubahan tadi, ya, data, dokumen number, date, dan reference, kemudian detailnya apa saja yang tadi kita dapatkan, ya. Jadi nama material, jumlahnya, lokasi, movement type-nya, ya. Nah, baru setelah itu kita ubah data di financial, FI, ya. Jadi informasi yang dihasilkan ini nanti akan mengubah beberapa GL yang ada di internal, ya. Jadi GL account, description-nya, dan jumlahnya, ya. Oke, kemudian dari good receipt atau tanda terima, ya, itu akan ada notifikasi, ya, pemberitahuan bahwa material sudah diterima. Oke. Kemudian material master akan berubah dengan memasukkan nilai baru dari barang yang sudah diterima, ya. GL account juga akan berubah, mana masuk neraca stok ataupun neraca apa namanya good receipt atau invoice receipt, ya. Kemudian history PO kalau ada, ya. Dan kemudian dari quality management, ini maksudnya ada di bagian pergudangan, ya. Kalau memang itu nanti dijadikan sebagai unrestricted, berarti
itu nggak perlu. Tapi kalau ada slot yang akan dijadikan prioritas, maka perlu ada catatan di gudang. Ya. Oke, kemudian langkah-langkah dalam menyusun data di dalam good receipts, ya, penerimaan barang. Ya. Jadi PO terdiri dari nomor material yang dipesan, ya, kemudian jumlah, ya, kemudian dokumen pengirimannya berisikan nomor juga, barang yang dikirim, jumlah yang dikirim, ya, dan kemudian user input, nah itu tadi, ya. Ini verifikasi apakah ada perlu perubahan, dikirim diterima di mana, di tempat mana, ya. Kemudian jenis movement type-nya, ya. Movement type ini seperti misalkan pengiriman melalui kereta, truk, kapal laut, pesawat dan sebagainya. Jadi bisa dibikin kode sendiri, ya. Oke, ini adalah data-data yang diperlukan untuk meng-create, ya, goods receipt atau penerimaan barang, ya. Nah, jadi dari sini kita bisa masukkan, ya. Anggaplah di sini ada 5 neraca, 5 account, ya. Ya, jadi inventory, GRIR, bank, vendor, dan account account payable, ya. Jadi kalau kita lihat di sini tadi, ya, beli kaos 500 harga 15 berarti inventory kita punya debit sekarang ini 7.500, ya. Sementara dari pembukuan untuk bisa dia balance maka di posting di kredit di goods receipt, neraca goods receipt, ya. Jadi ini balance, ya. Ini baru langkah pertama, ya kan. Ini belum dieksekusi. Oke. Terus baru kita masukkan di sini tadi, ya. Jadi material dokumen, ya, tadi yang saya sebutkan ini header, ya. Ini item line, ya. Jadi dokumen headernya adalah nomor, tanggal, ya, catatan, ya, kemudian dokumennya 001 500 unit, ya, t-shirt dari Miami, movementnya 101, ya. Maka nanti ada perubahan yang terjadi di accounting, ya. Ya, jadi di sini misalkan garansinya US dollar, ya, tanggalnya, oke, nomor accountingnya, kemudian account-nya. Nah ini nomor GL yang berbeda, ya. Jadi yang ditambahkan itu sekarang adalah inventory dan yang dikurangi adalah GR account atau good receipt account, ya. Jadi ada utang di sini, ya. Baik. Kemudian langkah-langkah untuk invoice verification. Nah, ini triggernya invoice dari vendor, ya. Datanya tadi mengambil data yang sebelumnya, ya, jadi data master dari dokumen transaksi. Kemudian aktivitasnya apa? Three-way match artinya dicocokkan, diperiksa, ya. Kalau oke baru nanti diciptakan atau dibuat invoice dokumen, ya. Maka nanti dengan kegiatan ini kita akan menghasilkan dokumen invoice PO yang sudah diupdate dengan sudah ada terimanya, ya. Perubahan di dokumen financial dan tentu saja material master update. Jadi stok barang menjadi bertambah, ya. Oke, kemudian invoice verification seperti yang kita lihat juga minggu lalu nanti akan diverifikasi datanya berdasarkan invoice vendor, PO-nya, ya, materialnya, dokumennya. Ini 3 verifikasi yang bisa dilakukan, ya, yang disebut dari three-way match, ya. Jadi masing-masing dibandingkan, ya, cocok, berarti dia oke, gitu, ya. Maka kalau udah oke, di approve, maka akan berubah adalah financial accounting documents, ya. Jadi seperti tadi neraca pembukuan akan berubah, ya. Nah, verifikasi ini tentu saja mengupdate data, ya. Jadi data apa yang diupdate? Nah, dari database ini, dari tabel, ya. Kita lihat di sini PO sekarang sudah ada perubahan, ya. Jadi material yang dipesan, jumlahnya, harga, kemudian dokumen yang dilihat nanti ada PO yang dikirim apa, jumlah yang dikirim berapa, ya. Kemudian invoice berdasarkan material dokumen yaitu nanti berapa quantity, berapa jumlah uangnya, ya. Inilah nanti yang disebut 3 sumber verifikasi dari invoice. Input dari user artinya ini dia hanya memverifikasi, ya. Oke, ya. Jadi invoice verification, ya, menghasilkan GL perubahan, ya, terhadap account payable, vendor account dan GR atau invoice receipt, ya. Kemudian melihat ataupun mengupdate PO history kalau ada,
maka yang berubah datanya adalah material master ya. Jadi stock value akan berubah ya. Jadi di inventory bertambah nilai barang ya. Kemudian harga juga bisa berubah ya. Moving average price tergantung nanti bagaimana kita menghitung. Ada stok sebelumnya atau enggak ya. Oke. Jadi dari sisi itu kita bisa sekarang melihat bagaimana dampak finansial dari invoice verification ya. Jadi ini satu udah kita jalankan ya. Tadi ini satu, sorry ya. Oke, sekarang yang kedua invoice verification. Jadi kita sudah mendapatkan apa namanya penerimaan ya. Maka di account payable ya kita catatkan ya bahwa 7.500 menjadi piutang ya. Nanti dimasukkan ke dalam rekening vendor ya. Maka kalau ini nanti dibayar ya, nanti ini akan balance, maka ini dihapus. Tetapi saat ini karena dia belum, maka dia dicatat saja ya. Jadi ini adalah perubahan setelah kita memverifikasi invoice ya. Oke, terus langkah berikutnya adalah pembayaran, payment, ya kan? Jadi invoice sudah diverifikasi, data sudah diupdate, ya, sudah dihitung-hitung, ya. Jadi bagaimana melakukan pembayaran, ya, select method, ya, metode pembayarannya bagaimana, banknya, kemudian itemnya sudah di review, sudah dihitung jumlahnya, ya. Post payment, maka dimasukkan pembayaran ke dalam sistem, ya. Dan kemudian print, cetak. Nah, maka dengan men-post dan mencetak ini akan terjadi perubahan di sistem keuangan. Ya. Jadi payment dibayarkan, kemudian FI dokumennya akan terupdate. Ya. Jadi kalau kita lihat proses pembayarannya itu adalah satu, kita buat dulu sistem pembayaran apakah dengan manual atau melalui sistem ya, automatic payment program, berarti kita menggunakan rekening yang ada di bank dengan mengupdate di sistem, atau kalau enggak mengirimkan pembayarannya, ini manual ya. Kemudian data dicocokkan ya dengan proses-proses lain, maka nanti akan diupdate juga metode pembayaran, account dan items to pay ya. Apa yang akan dibayar. Maka aktivitasnya adalah hitung ya berapa jumlah pembayaran, apakah ada diskon atau tidak ya. Nanti baru setelah itu dimasukkan ke dalam sistem post dokumen pembayaran ya. Jadi ini masuk pada accounting dokumen ya. Oke, ini artinya apa? Perubahan yang terjadi di dalam sistem nanti tergantung pada bagaimana kita menyetujui pembayaran ya. Oke, dari payment processing maka nanti kita akan mendapatkan perubahan dari dokumen neraca ya. Kemudian kita cek ya pembayarannya apakah sudah dilakukan, apakah sudah ada notifikasi ya. Kalau sudah, maka nanti kita update GL account ya, kita update juga material master. Ya, jadi kita di inventory sudah punya material. Ya, jadi harganya sudah bisa kita update tergantung kebijakan dari manajemen ya, mau disamain harganya atau disesuaikan dengan harga berdasarkan lokasi pabrik. Ya. Maka data yang diperlukan untuk vendor payment ya tadi nama, tanggal, ya, jumlah, kemudian masternya, payment term, cara pembayaran, ya, syarat pembayaran, kemudian alamat, ya, baru setelah itu di-verify ya, datanya. Nah, perubahan yang terjadi di dalam rekening sekarang ini menjadi langkah ketiga ya, payment processing, ya kan? Jadi kita lihat nih, ya, langkah ketiga ya dari apa namanya dari neraca konsolidasi ya ini ya vendor ya menagih 7.500 ya, maka kita masukkan ke account payable sebanyak 7.500 ya. Kalau dieksekusi maka bank akan mengeluarkan ya 7.500 kepada vendor ya. Oke, ini kan masih proses ya. Jadi nanti kalau ini sudah dibayarkan, maka neracanya juga akan berubah ya. Maka ini financial impact of vendor payment. Oke, ini sudah dibayar. Ya, jadi kita sudah berkurang 7.500 ya.
Oke, ya jadi ini bisa dihapus nanti ya vendornya ini juga bisa dihapus. Maksudnya dihapus itu udah balance neracanya ya. Oke, ini juga sudah dibayarkan ya. Jadi good receipt sudah dibayarkan. Oke, maka yang kita lihat sekarang ini berdua ini ya. Jadi kita mengeluarkan uang 7.500 tetapi kita juga sudah punya stock value sebanyak 7.500 ya. Oke, berarti selesai proses dari procurement ya. Nah, yang paling penting kita lihat lagi adalah integrasinya dengan proses lain seperti minggu lalu ya. Jadi bagaimana nih procurement dikaitkan dengan fulfillment, dengan production, dengan inventory warehouse management dan sebagainya ya. Nah, ini yang akan kalian jawab dalam ujian nanti ya. Jangan sampai ada yang terlewatkan ya. Terus nanti reportnya ya, sumber datanya apa, instant level reporting artinya statusnya apakah dia mau checklist, mau proses atau ini terserah ya. Kemudian kita buatkan misalkan di sini laporan untuk level proses ya, maka status terakhir bagaimana, kemudian sistem informasinya bagaimana. Ya. Jadi sebagai contoh aja di sini. Nanti kita tidak harus mengikuti SAP, tetapi paling tidak kalian bisa menggambarkan. Ya. Oke, reporting bisa dihasilkan berdasarkan informasi dari data organisasi. Ya. Jadi apakah di tingkat pusat, cabang, atau pabrik, kemudian master data yang terkait dengan pemesanan, ya, dan kemudian data transaksinya. Ya, jadi dokumen PU dan dokumen perpindahan material, accounting-nya, invoice-nya dan sebagainya. Ya, oke. Nah, jadi ini artinya status dari PU sudah selesai. Ya, jadi kita bisa menganggap PU-nya sudah dilakukan, maka kita tutup. Ya. Jadi nanti kalau misalkan kita buat list seperti ini, ya, misalkan PU tanggal sekian, nomor sekian, ya, diposting tanggal tanggal ini, usernya siapa, ya, currency-nya, ya, kemudian gross invoice berapa, ya, dan kemudian dibukukan di dalam akuntansi sistem. Ya. Ya. Jadi misalkan ini pompa udara 200 ya. Ini contoh ya, list of requisition ya. Kemudian elbow pads, pelindung siku gitu ya, ada 100 ya. Jadi ini adalah nanti kalau kita mau buat sistem sistem informasinya maka kita tambahkan ya dengan harga dan lain-lain. Nah, yang paling penting di sini adalah kalian mengerti, mengikuti bagaimana proses PO ya. Nah, dari laporan nanti akan kita lihat nih ya, misalkan di sini standar report ya atau logistic information system ya. Atau kalau nggak logistic information system, inventory information system lah gitu ya. Nanti isinya apa saja ya, mulai dari purchasing-nya, sales-nya, quality-nya, inventory control, transportnya ya, tempat penyimpanan ya, plant maintenance dan lain-lain ya. Jadi ini informasi lengkap mengenai proses procurement ya, yang mungkin kita tidak akan bukan nggak inginkan, kita nggak mungkin ada waktu untuk menuliskan sistem informasi secara lengkap ini ya. Tapi biasanya memang yang ada dalam SAP itu ya semuanya ini ada ya. Atau paling nggak di sistem inventory lah ya, ini semuanya ada. Oke, ya. Jadi reportingnya isinya kira-kira seperti ini ya. Jadi information structure, table, secara statistik yang berisikan perubahan-perubahan dari pengadaan ya. Kemudian kalau perlu ada ya selection kriterianya, apakah ini melalui apa namanya tadi apa melalui quotation, request for quotation ya, RFQ, tender misalkan ya, atau pengadaan langsung dan sebagainya ya. Terus nanti baru di sini jumlah ya, biaya ya. Kemudian dari sisi organisasi apakah nanti dia dipesan oleh vendor tertentu kepada vendor tertentu melalui kantor pusat, cabang dan lain-lain ya. Kemudian waktunya ya, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Ya. Jadi kalau kita lihat secara umum bisa berbentuk seperti ini nanti ya. Jadi menu ataupun tampilan dari sistem bisa ya. Jadi purchase group analysis misalkan ya. Order value amount-nya berapa, kemudian
dari grup US didetailkan ya, jadi Spygear, Redwood ya, dari 100 itu terdiri dari 60-40 ya. Ini invoice-nya, berarti yang Spygear dapat diskon 10.000 ya kan. Kemudian nanti dari purchasing Spygear bisa didetailkan lagi ya. Jadi yang dari 60.000 itu 2 kali pesan ya kan. Bulan 2, bulan 3, 25.000 dan 35.000. Ya, invoice-nya semuanya dapat diskon 5.000. Nah, ini artinya apa? Kita membuat sistemnya ya. Ya, jadi ini standar analisis yang jadi ini drill down artinya laporan secara kelompok dari atas ya, kemudian didetailkan sampai ke bawah ya. Jadi purchasing groupnya dari US, kemudian yang di US di drill down lagi, detailkan lagi kepada perusahaannya ya. Oke, kira-kira seperti itu ya proses procurement ya. Flexible analysis ini adalah bentuk tampilan ya. Kalau ini sudah kita bahas juga di dalam materi procurement awal-awal awal kuliah ya. Jadi ini ya masing-masing harga ya dari t-shirt ya yang kita beli, kemudian kits ya yang kita beli bertahap ya. Jadi bulan Mei sekian, bulan Juni sekian ya. Totalnya ya, jadi ini 1302, kemudian pada bulan Juni 1454. Jumlah itemnya secara keseluruhan ini 68, ini 75. Nah, tentu saja ini adalah untuk kalian hitung nanti ya mau nggak mau harus pakai manual ya. Jadi dari case mungkin nggak akan terlalu kompleks, tapi jumlahnya harus betul. Ya. Oke, itu kira-kira yang kita lihat dari apa namanya procurement system ya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke bagian ke sebelah kanan yaitu distribusi atau fulfillment atau pengiriman ya, saya akan absen terlebih dahulu ya. Sorry, saya agak flu ya, jadi biasalah meler-meler dikit. Oke, absen. Kalau ada yang mau bertanya mengenai procurement system, silahkan ya. Jadi langkah-langkah ini akan kalian uraikan paling tidak mengikuti skenario yang ada di buku, yaitu yang integration process ya. Baik, kita lihat sekarang ini yang hadir. Oke, 25 orang, 24 orang. Adam hadir, Alvina. Excuse me. Amanta, Arik, Berliana, Diah, Era, Ergi, Fadila, Faras. Feral ada, Galuh ada, Hajar Hanifah ada, Hamzah Abdul Salam. Nah. Oke, Ivan Samuel, Ifatu, Ismil, Maruti, Mary, Muhammad Bagus, Muhammad Bambang. Muhammad Bambang. Raden Bambang maksud saya. Muhammad Saiful nggak ada. Oke. Panji juga nggak ada. Hari ini nggak ada Panji. Raka Dimas hadir, Rana Jingga hadir, Riza Miftah juga nggak ada, Rizky Arkan juga nggak ada. Septi hadir ya. Oke. Ya. Ini yang hadir saya akan simpan terlebih dahulu ya. Bapak Ivan hadir nggak, Pak? Siapa? Ivan. Ivan Samuel, coba saya cek. Oh, hadir, Pak. Hadir kan? Hadir, Pak. Makasih, Pak. Baik. Ya, jadi
absen sudah dilakukan ya, yang terlambat boleh buat. Oke, saya foto dulu ya. Oke, ya. Kita lanjutkan sekarang dengan yang namanya elemen dalam langkah-langkah pengiriman ya. Jadi ini di sebelah kanan ya. Jadi dari sisi fulfillment. Ya, kalau dari tadi kan kita mendetailkan bagaimana kegiatan untuk melengkapi ataupun memastikan kita mengerti mengenai PO ya. Nah, ini adalah shipping step ya. Jadi beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman barang ya. Jadi di sini kita lihat ya triggernya ya orders due for delivery. Jadi artinya sudah ada kewajiban untuk mengirimkan barang ya. Data yang berubah itu dari data cabang, master data, data transaksi, dan user input. Oke. Yang dilakukan ini adalah membuat delivery dokumen, ya, picking, melakukan apa namanya penetapan pengiriman atau mengambil material yang akan dikirim, ya, kemudian packing, kemudian transfer requirement, ya, dan kemudian post good issues. Ya, jadi dimasukkan ke dalam sistem barang yang akan dijual, ya. Maka nanti di dalam sistem akan ada update terhadap sales order, ya, update perubahan terhadap material master ataupun finish good, ya, tergantung apa yang kita jual. Dan kemudian juga ada billing due list, kapan pembayaran terakhir harus dilakukan. Ya. Juga akan terjadi nanti perubahan di dokumen akuntansi dan material. Ya. Nah, ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam meng-create ya, shipping ya. Nah, ikutannya apa? Setelah kita mengerti kemarin dari proses delivery ya, jadi setelah disetujui apa namanya penjualan, maka kita masuk langkah pengiriman. Nah, kemarin memang kita nggak bahas detail ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya perubahan di dalam delivery dokumen itu bukan perubahan, data yang dimasukkan, yang terupdate maksud saya apa saja. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini ada 5 data ya dari sales ordernya sendiri, jadi dari dokumen pembelian ya. Kemudian master data apa yang berubah ya, jadi material description apa yang dibeli, jumlahnya berapa, beratnya berapa ya, shipping datanya, data pengirimannya seperti apa ya. Shipping di sini bukan selalu berarti dikirim dengan kapal ya, tetapi artinya adalah dikeluarkan dari gudang ya, itu tetap namanya shipping ya. Kemudian dari master customer ini adalah informasi apa yang perlu dimasukkan dalam dokumen pengiriman ya. Jadi nama ya, apa namanya data pengirimannya, kemudian partner function, apakah dia sebagai agen, sebagai pembeli akhir ataupun sebagai apa namanya transport order ya. Kemudian dari sisi data organisasi, nah dilihat nih client, company code, sales area, delivery plan. Ini bisa dimasukkan semua, bisa salah satu. Jadi kalau dia cuma dari gudang, maka datanya dari gudang. Gitu ya. Tetapi tentu saja nanti kalau dia menginduk kepada satu unit, maka dimasukkan di sini. Ya. Shipping point, titik pengiriman atau tempat pengiriman. Ya. Kemudian dari rekodnya customer material info ini update nanti terhadap sistem yang memuat bagaimana seorang ataupun customer melakukan pembelian. Ya. Oke, ini data di delivery dokumen ya. Oke, kemudian strukturnya bagaimana? Nah, di dalam sistem seperti tadi saya sebutkan ya, kita punya header ya, punya itemnya ya. Maka kalau kita sudah isikan bentuknya seperti ini. Jadi headernya Mei tanggal 5 ya, ship to party dikirimkan ke racing location ya. Kemudian itemnya apa? 10 sepeda, itemnya 10, nomornya ya, bike, sepeda, kuantitasnya 30. Kemudian item kode 20, t-shirt, jumlahnya 100. Nah, oke, jadi penggambarannya ini artinya ini diambil dari database, dari sistem ya. Jadi ini standar, tidak boleh berubah. Baik,
Dari struktur dokumen pengiriman nanti kita punya dua hal ya, header dan line item ya. Jadi data umum, data mengenai pembeli dan kemudian informasi yang perlu dimasukkan. Jadi nomor, material, kuantiti, berat ya. Nah, di sini belum ada berat. Berarti nanti di dalam pengiriman kita bisa membuat schedule ya. Jadi SO di sini diminta untuk mengirimkan 2 kali ya. Ya, jadi pada schedule pertama itu ada 2 item, schedule kedua ada 1 item ya. Kemudian delivery header di sini delivery item pertama, delivery item kedua. Nah, ya, jadi ini kan struktur dari report atau data ya. Sementara dari informasinya sendiri nanti kita masukkan ya. Deliveries pengiriman ya. Jadi one order ini kita sudah bahas juga ya. Bisa menjadi multiple deliveries ya. Atau multiple orders bisa menjadi one delivery ya. Jadi sekaligus dikirimkan dengan menggunakan alamat ataupun kuantitas yang berbeda tapi alamatnya satu ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini constraint-nya seperti kita bahas juga dalam fulfillment ya. Ya, kalau sama-sama orangnya ya ini dua-duanya berlaku ya. Tapi kalau shipping point-nya berbeda ya, maka tidak bisa multiple order untuk one delivery ya. Jadi harus satu order satu delivery. Same delivery date juga gitu ya. Bisa saja ya. Tapi kalau dikirim secara bersamaan ke satu address, nah, berarti boleh juga ya. Oke, jadi yang tidak bisa itu adalah kalau shipping point-nya sama ya, dia harus dipisahkan. Ya. Oke, terus bagaimana kita melihat tadi kalau dilakukan sales order dan delivery dengan cara yang berbeda ya. Jadi perhatikan di sini ya. Ada 2 sales order ya, pengirimannya 1 ya, atau ada satu sales order pengiriman 2 kali. Nah, bagaimana kita mengatur ini tadi sudah dilihat ya constraint-nya. Nanti kalau kita perhatikan cara pengiriman bisa saja diatur ya, tergantung waktu dan shipping-nya. Ya. Kemudian bagaimana delivery dokumen dan transfer requirement ya. Jadi transfer order dilakukan kalau kita misalkan di sini delivery 1, delivery 2 ya. Pengiriman pertama, pengiriman kedua, maka kita menerbitkan TO ya. Sementara delivery dokumen ya, itu akan bisa meng-create TO yang berbeda-beda, lebih dari satu. Nah, ya. Jadi sekali lagi ya, beberapa delivery bisa membuat satu TO ya, kalau dia misalkan bersamaan, sementara delivery dokumen bisa dipecah menjadi beberapa TO ya. Jadi ini istilahnya secara dokumen dan secara fisik ya. Jadi kalau dokumennya satu secara fisik dia bisa dikirim berkali-kali. Ya. Kemudian dari sisi kuantitas dan dari sisi pengiriman ya, jumlahnya dan persediaan ya, peak quantity ya. Ya, jadi peak quantity dari gudang ya bisa diambil sekali ya. Oke. Peak quantity jumlah yang akan diambil kemudian dari gudang diambil beberapa maka menjadi dokumen delivery ya. Maka yang dipakai ataupun yang jumlahnya diambil itu akan dikirimkan menggunakan TO. Nah, ya jadi kalau kita perhatikan di sini flow-nya ya bahwa TO itu sebenarnya adalah dari hasil delivery dokumen ya. Gudang menetapkan jumlahnya itu berdasarkan TO. Ya. Jadi ini dokumen, ini adalah fisik ya. Oke, packing option seperti kita pernah bahas juga dalam fulfillment ya. Kita perhatikan di sini shipping unitnya ya, karton ya. Jadi satu karton berisi kalau nggak salah 6 ya. Kemudian materialnya di sini ya, frame sepeda ya 20 ya.
Ini sepeda warna, saya lupa ya, merah atau hitam gitu ya, 10. Kemudian yang warna merah 10 juga ya. Kemudian yang sepeda profesional 40 ya. Nah, kemudian bisa dari jumlah pengiriman ini dibagi-bagi, tetapi juga bisa dibuat satu kontainer ya. Jadi kontainer yang berisi 2 pallet di sini ya, 2 box besar. Masing-masing box ini isinya adalah 2 karton ya. Sehingga bentuk akhir pengiriman adalah satu kontainer. Nah, ini artinya apa? Jadi ini satu kali pengiriman berisikan barang-barang yang berbeda ya. Jadi delivery dokumennya banyak ya. Kemudian shipping unitnya juga banyak, dikirimkan dengan menggunakan satu kontainer. Jadi one delivery system. One delivery ya. Jadi kalau kita kembali ke sistem seperti ini ya, delivery dokumennya hanya menyiapkan beberapa TO, tetapi secara delivery-nya dia hanya satu saja. Ya. Oke, dampak dari pencatatan pengiriman barang ini adalah ya bahwa material dokumen sudah dibuatkan ya, kemudian GL account akan berubah ya, kemudian dokumen 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 akuntansi juga berubah, oke. Billing juga akan terupdate ya, karena akan ada tagihan, dan kemudian sales dokumen juga akan berubah. Nah, ini dampak dari post good issue, artinya dampak setelah kita melakukan pengiriman ya. Jadi pengiriman barang sudah dilakukan. Jadi produksi atau finished good sudah dijual ya. Oke, outcome of shipping ya. Jadi good issue, barang yang sudah dijual itu ya, accounting, dokumen, dan update ya. Jadi dari sisi accounting, perubahan terjadi di inventory, COG ya, biaya produksi maksudnya. Kemudian dari dokumen finansial juga akan berubah secara eksternal ya, pembayaran, penerimaan invoice. Kemudian dari sisi internal juga akan berubah ya. Kemudian material dokumen juga akan terupdate ya. Maka yang terupdate di sini adalah billing, due list, jadi invoice atau tagihan. Sales dokumen nanti akan diubah status menjadi close ya. Dan kemudian material master akan berkurang karena sudah ada dijual ya. Oke, yang pertama di sini kita lihat ya bahwa dampak terhadap perubahan akuntansi ya, dengan adanya shipping ini, langkah-langkahnya kita perhatikan di sini ya. Yang pertama tadi ya, shipping ya. Shipping artinya kita melakukan pengiriman barang ya kepada pembeli, ya kan? Sebentar. Oke, jadi di sini yang berubah statusnya apa? Inventory finished good dan inventory trading goods ya. Jadi sepeda ini di sini ya, ini harga sepeda, ini adalah tadi harga kaos atau apa? Entar saya jadi lupa lagi ya. Oh, ini ada harga trading goods ya. Kalau nggak salah tadi apa, penutup siku apa gimana ya. Jadi totalnya adalah 43.500 ya. Ini cost of goods sold atau harga produksi ya. Nah, ini yang sekarang dikirimkan, oke. Inventory itu dihitung berdasarkan cost ya. Jadi bukan harga jual ya. Jadi tadi saya sebutkan ini harga internal, harga jual ya. Harga produksi maksud saya. Oke, jadi ini ya. Baik 1.400 kali 30 ya, jadi 42.000, kemudian t-shirt 15 dikali 500. Dikali 100 ya. 1.500 ya. Ya, jadi penjelasannya cukup di sini ya. Jadi dua inventory yang terupdate ya. Kenapa dikredit? Karena ini masih baru
pengiriman ya, belum menerima uang ya. Jadi neraca di sini adalah di kredit semua. Oke. Yang lain-lain belum dilakukan. Nah, kalau sudah dibuat ya, maka kemudian ada billing, ada tagihan ya. Jadi kita buat invoice ya, dimasukkan ke dalam kredit debit memo ya. Kemudian delivery-nya tadi many delivery berarti 2 kali pengiriman tapi 1 billing dokumen ya. Kenapa? Karena yang belinya sama orangnya ya, dan kemudian billing date dan destination-nya sama. Sementara kalau one delivery ya, itu kalau misalkan bertahap pengirimannya, maka kita menyiapkan dokumen penagihan yang berbeda-beda ya. Oke, jadi langkah-langkah dari pembuatan billing ataupun pembuatan tagihan ya. Jadi triggernya deliveries due for billing. Jadi material sudah dikirim, sudah diterima, order due for billing ya. Jadi pesanan juga sudah dilakukan ya. Maka data yang terupdate tadi adalah data cabang, master data, data transaksi, user input termasuk tanggal di sini. Kemudian aktivitasnya apa? Membuat billing dokumen atau invoice ya. Kredit memo dan debit memo ya. Kredit memo artinya mengubah GL di internal ya, mempostingnya untuk inventory dan apa namanya pengiriman ya. Kemudian kalau perlu cancel billing dokumen ya. Oke, apa yang didapatkan? Jadi akan ada GL entry ya, akan ada perubahan financial dokumen, akan ada update terhadap SO ya, juga terhadap apa namanya customer credit management kalau dia bayar kredit ya. Kalau misalkan dia enggak, berarti tidak ada perubahan. Artinya dia bayar langsung atau bayar sekaligus gitu ya. Kemudian juga akan ada update terhadap sales information system. Terus ada nanti profitability analysis. Ya, jadi ini pembukuan secara internal. Ini yang tadi saya minta. Jadi kalian nanti juga menghitung keuntungannya berapa sih gitu ya. Selisih antara nilai jual dan biaya produksi. Ya. Kemudian customer credit reduce. Ya, jadi utang dari customer dikurangi. Baik, ya. Maka billing dokumen itu merupakan data-data yang diambil dari sales order, customer master, organizational data, dan delivery dokumen. Ya. Jadi boleh dicatat ini apa aja yang nanti dimasukkan dalam billing dokumen. Ya. Baik, terus bagaimana tadi kaitan antara billing dan delivery? Ya. Ini tadi sudah kita lihat ya, kalau 2 delivery, 1 billing dokumen, atau 1 delivery, 2 billing dokumen. Ya. Untuk case ini mana yang berlaku? Ya, kita perhatikan sekarang ya. Jadi struktur dari billingnya ya, ada header, ada item ya. Jadi sekarang kalau kita perhatikan nih Royal Mountain Bike ya, memesan 1 kali tetapi dengan 2 item ya. Jadi sepeda 30, t-shirt 100 ya. Maka struktur billing dokumennya berarti nanti akan ada pembayar ya, tanggalnya kapan, total utangnya berapa ya. Terus nanti akan dimasukkan berapa nilai dan jumlah yang dipesan ya. Nah, dampak terhadap billing dokumen ataupun terhadap apa namanya invoice ya, GL harus diubah ya sesuai dengan harga yang disepakati ya. Jadi customer account itu nanti akan masuk pada account receivable reconciliation ya. Kemudian juga akan terupdate sales revenue ya, hasil penjualan ya. Maka nanti juga akan ada controlling dokumen ya. Jadi data penjualan yang dibuat ya itu akan menghasilkan data penghasilan ya, dan kemudian dihitung berapa profitability analysisnya ya, atau proses perhitungan atau pengurangan dari biaya terhadap penjualan ya. Nanti baru diupdate status dokumennya ya. Dia sudah done, selesai atau belum. Nah, dari langkah itu kita perhatikan di sini flow-nya ya, dari sisi accounting akan merubah hal-hal ini ya. Account ya, kemudian account receivable, sales revenue, dari dokumen yang merubah ya, financial, pencatatan internal, CO dan invoice. Oke, yang terupdate itu adalah sales dokumen, customer credit ya, kalau dia bayarnya melalui bank, material master akan bertambah atau berkurang ya. Kemudian sales information system. Ya.
Oke, jadi kalau kita perhatikan langkah kedua dengan adanya billing, adanya tagihan ya, kita lihat di sini yang berubah apa ya. Jadi tadi satu di atas ya, maka sekarang ini dengan adanya pengiriman invoice ya dengan nilai penjualan 86.700 ya. Jadi kita lihat di sini catatannya ya. Revenue customer and amounts are based on selling price. Nah, ini bedanya tadi ya. Kalau tadi ini kan cost ya. Kalau yang ini selling price, oke. Jadi hitung-hitungannya adalah sepeda dijual 2.800 per unit ya. Kalau tadi kan cost-nya 42.000. Berarti satunya sepedanya itu ada 50 ya. Berarti nilai sepeda biar nanti nggak lupa ya. Nilai sepeda tadi 1.400 ini biaya produksi ya untuk 30 sepeda ya. Oke. Jadi penjualannya sekarang ini ya 2.800 berarti lumayan ya 100%. Oke. Maka total ya utang dari RMB itu 86.000, maka ini dimasukkan ke akun internal, account receivable, reconciliation 86.000 juga ya. Dan kemudian dari sisi revenue kita masukkan kredit ya, ada akan ada pemasukan 86.700 ya. Oke, ya. Jadi ini dari sisi FI, dari sisi finansial ya kepada pihak ketiga ya, pihak luar pembeli ya. Tetapi ini adalah untuk pencatatan di dalam internal atau CO ya. Nah, kemudian kalau terjadi pembayaran ya, maka post incoming payment maka akan berubah lagi GL-nya ya, dan kemudian FI juga akan berubah ya. Dengan sendirinya akan ada pemasukan di rekening bank ya. Maka nanti dilakukan rekonsiliasi terhadap neraca yang ada di customer ya. Jadi langkah-langkahnya adalah triggernya incoming payments ya. Jadi ada uang masuk untuk pembayaran ya. Maka data yang terupdate di sini adalah data cabang, data master, transaksi ya. Kemudian aktivitasnya record payments ya, dicatatkan pembayaran ya. Kemudian apply payments to open item. Jadi posting paymentnya kepada yang tadi di sistem belum balance ya. Maka perubahan yang terjadi adalah GL account ditambahkan ya, kemudian customer kreditnya bertambah dan kemudian FI dokumen juga berubah ya. Datanya apa? Nah, ya, jadi yang berubah data adalah customer account ya, data pusat, data cabang ya, kemudian tanggal ya, dan jumlah pembayaran yang diterima ya. Jadi ada 3 sumber dari payment dokumen ya. Oke, maka langkah-langkah dari FI pembayaran itu adalah kalau sudah dilakukan ya 3 payment ya. Kita lihat di sini langkah ketiga ya. Lihat sekali lagi ya, dari customer dari Rocky Mountain Bikes ya sudah dilakukan pembayaran. Jadi kredit ya dimasukkan ke account receivable di dalam ya. Maka ibaratnya kalau dalam neraca ini sudah balance nanti dihapus, ini juga balance dihapus. Nah, yang uang ini di mana? Ada di posisi debit di bank ya. Ya, jadi bank sudah punya, oke, sebanyak 86.700 ya. Langkah berikutnya apa lagi? Yaitu dengan melakukan customer payment with discount misalkan ya. Jadi utang sudah dibukukan. Kita lihat di sini ya, diskonnya tadi ini harga ya yang sudah dikreditkan, tetapi yang diambil dari bank cuman 85.833 karena ada sales discount sejumlah ini ya. Kalau ini kan tanpa diskon ya. Jadi semuanya masuk. Kalau ini dengan diskon. Oke. Maka
Kemudian apa yang kita lakukan? Kita lihat lagi neraca setelah payment diproses ya. Jadi kita lihat sekarang ini ya, customer payment bayar full yes, maka reconcile jumlahnya. Kalau no, maka dihitung dulu berapa potongannya ya, payment difference ya. Kemudian kalau misalkan sudah, maka dimasukkan kembali ke dalam sistem ya. Jadi within tolerance, jadi diskonnya perbedaannya oke ya, maka masuk ke rekening ya. Tetapi kalau misalkan di sini perubahannya tidak terlalu besar ya, maka kita posting ya. Jadi ini kita sebut partial payment ya. Jadi ntar dulu kenapa jadi 92.000? Oh oke, karena tadi di maaf, karena dipostingkan nilainya segini ya. Ini tidak terkait dengan yang transaksi di sini ya. Ya, jadi kalau kita misalkan dia memesan sejumlah ini ya, ini tanpa diskon ya, ini dengan diskon. Oke. Bagaimana proses kredit ya? Ini juga sekali lagi melihat pembelian dengan melakukan bayaran secara cicilan ya. Jadi apakah kita akan memberi kredit kepada customer atau tidak ya? Kredit itu dilakukan kapan ya? Jadi bisa dengan pemesanan yang sudah ada atau diubah pemesanannya ya. Kemudian juga delivery-nya sudah ada atau diubah lagi berdasarkan tahapan ya. Kemudian post goods issue ya. Jadi setelah barang diterima. Okay. Persetujuannya berdasarkan credit exposure, artinya berdasarkan transaksi yang pernah ada sebelumnya. Ya, jadi berapa utang yang ada, kapan delivery, kemudian open invoice-nya yang belum dibayar berapa, ya, kemudian current order value-nya berapa. Ya. Nah, jadi kalau misalkan dia utangnya sudah banyak, kita bisa membuat dua opsi, ya, apakah tetap menyetujui continue atau diberi warning, ya, jadi dia ditolak, ya, atau bisa juga dengan melakukan terminasi, tidak lagi dipenuhi, ya, sehingga delivery-nya di stop atau di block. Ya. Nah, ini beberapa skenario yang mungkin terjadi. Nah, kita mungkin nanti untuk ujian tidak akan menerapkan ini ya, tetapi ingat bahwa ini bisa dilakukan di dalam memasukkan ke dalam neraca. Ya. Jadi seperti tadi proses manajemen perkreditan ya, ada SO, dicek dulu statusnya, kredit check ya. Kalau dia misalkan masih di bawah limit, maka exposure below credit limit ya, kalau masih boleh, masih di bawah limit, yes, maka continue fulfillment process ya. Tapi kalau tidak, maka kita bisa block delivery ya, di-review dulu kreditnya ya. Dengan opsi kalau misalkan dia tidak memenuhi, maka kita menginformasikan kepada customer bahwa pemesanannya tidak di-approve ya. Tapi kalau masih boleh, maka kemudian dimasukkan ke dalam proses pengiriman selanjutnya, tetapi mungkin nanti skenario pembayarannya akan berbeda dengan yang di sini ya. Ya, jadi ini berarti tidak ada risiko, kalau di sini ada risiko. Nah, biasanya kalau ada risiko, bunganya ditinggiin ya. Oke, jadi sekali lagi ya, bagaimana integration antara fulfillment dengan yang lain-lain kita sudah lihat di minggu lalu ya. Oke, nanti dari sisi integrasi ini akan ada dokumen flow, akan ada perubahan di dalam database atau laporan ya, SAP. Ya, jadi list, work list, atau analitik. Nah, kita kan tadi berharap analitiknya bisa dilakukan, jadi menghitung berapa keuntungan. Ya. Ya. Jadi kalau misalkan digambarkan seperti ini, ya, ini dokumen flow, ya, apa yang sudah selesai, apa yang akan dilakukan. Okay. Ya, jadi ini misalkan untuk satu customer, ya, Philly Bakes maksud saya. Kemudian work list, ya, ini langkah-langkah langkah-langkah dalam memproses pengiriman ya.
Jadi tadi kita lihat di sini ada order ya, 3 kali. Kemudian shipping worklist, daftar yang akan dikirimkan apa saja ya, dikirim keluar, oke. Kemudian billingnya diproses, dimasukkan ke accounting ya, nanti dikirimkan materialnya atau apa namanya, barang pesanan ya. Maka setelah itu diproses kembali ya. Jadi ini proses secara dokumentasi di atas dan proses secara fisik di bawah ya. Ya, jadi secara proses 2 ke 4 bisa langsung, tetapi secara fisik materinya disiapkan, dikirimkan ya. Nanti finalnya adalah accounting menerima pembayaran. Oke, kira-kira seperti itu yang kita bisa ingatkan kembali untuk mencantumkan beberapa proses yang terjadi dalam pengiriman ya. Oke, ini adalah list of sales order. Jadi tadi secara umum kita menjual source to party C1 ya. Kemudian dia bisa membuat 3 sales order ya. Berarti ini 3 pesanan yang berbeda-beda ya. Jadi sementara secara internal function-nya nanti itu adalah sort, find, sum. Jadi kita bisa mengubah data ya berdasarkan sales order ya. Kemudian kita juga bisa mengubah dokumen ya berdasarkan sales order atau mengupdate dokumennya sendiri ya. Oke ya. Ini adalah contoh ya tampilan di dalam database ya bagaimana struktur informasinya ditampilkan. Jadi ini header-nya ya. Ya ini kolom yang bisa dipilih opsi ya. Kalau kalian nanti mau mencoba membuat untuk untuk data atau sistem informasi sendiri boleh aja melihat contoh seperti ini ya. Oke ya. Jadi ini yang paling penting yang perlu diketahui ya. Jadi saya nggak akan memberikan detail bagaimana membuat ini, tetapi kalian bisa memanfaatkan pengetahuan dari pengembangan database ataupun dari statistik atau dari pengembangan ya, desain analisis. Oke, jadi ini contoh aja ya. Jadi customer analysis bagaimana kita menghitung keuntungan ya, dari jumlah penjualan tertentu ya. Ya, jadi di sini kita lihat ya ordernya 100.000 ya. Kemudian invoice-nya 90.000, maka dari satu perusahaan customer ya kita bisa mendapatkan keuntungan atau memberikan diskon seperti apa ya. Jadi ini dari periode waktu, ini dari customer ya, ini dari statistik secara menyeluruh ya. Sama seperti tadi ya. Baik, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan malam ini. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap ya apa yang penting untuk bisa dipahami, dimengerti, dan bisa diikuti pada saat nanti melakukan UAS. Ya, jadi proses procurement seperti apa, proses fulfillment seperti apa. Oke, silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa UAS akan terdiri dari satu case saja, tetapi waktunya tidak akan 24 jam, maksimum mungkin 6 jam ya. Nanti akan coba saya simulasikan lagi berapa lama kalian perlu waktu untuk melakukan penyelesaian. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, maka silakan, Bambang. Pak, untuk yang PPT ini belum ada di Big ya, Pak? Oke, iya, saya nanti setelah kelas ini saya post ya. Ini tambahan. Oke, makasih ya, Pak. Oke, sudah diingatkan, nanti saya masukin. Ada yang lain? Pak, mau bertanya, kira-kira Ya, materi dari pertemuan berapa atau gabung? Maaf, saya kurang jelas pertanyaannya. Kira-kira materinya di pertemuan berapa, Pak? Atau gabung aja gitu dari semua pertemuan? Ya, kalau kita
bicara case berarti ya semua gitu kan, ada procurement, ada production, ada fulfillment, dan ada integration-nya ya. Jadi ya lengkap ya. Walaupun cuma sedikit-sedikit tapi ya pemahamannya harus overall gitu. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Dan dia kan open book ya, jadi kalian bisa lihat contoh-contoh yang ada di buku ya. Jadi nggak ada yang disembunyikan. Jadi tergantung pemahaman. Kalau kalian baca harusnya bisa mengerti, ya udah bisa diambil beberapa skenario yang dijadikan contoh ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita akan ketemu lagi mudah-mudahan di semester berikutnya di mata kuliah yang lain ya. Tetapi untuk kuliah ini malam ini sudah selesai dan saya berharap ujiannya baik-baik, bagus-bagus semua ya. Akhir kata saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan selama perkuliahan ya, walaupun kita nggak ketemu secara fisik ya, tapi kalau ada ucapan, ada gestur yang kemungkinan tidak dianggap layak ya, oke, saya mohon maaf juga ya. Oke, sekali lagi terima kasih ya semua, mudah-mudahan sehat sampai ujian selesai ya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih banyak, Oke, Pak. sama-sama. Makasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.